subscribe to my channel. Salah satu keunikan Alex Purwo. Halo guys, jadi ini bapakku yang ini tuh unik sekali. Naik gunung malah ngeligo, malah telanjang dada begini. Panas. Padahal ya dingin di sini. Dan lebih uniknya lagi apa guys nih? Nah, naik gunung pakai sendal pak. Oh ini. Sumuk toh yang? Iya. Ya begini nih, kalau habis turun dari gunung kembali ke kota ya pasti salah satu efeknya itu gerah. Iya sih, tapi emang panas banget toh Ya. akhir-akhir ini yuk. Cuacanya memang panas. Ayo mulai. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Salam lestari. Shalom sedulur DJ semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo. Ini besok dijemput Mas Alex Puji Winarto. Oke. Oke. Mau tanya apa? Itu loh videonya jenengan yang jenengan kirim ke aku, yang tak pakai buat short. Yang apa sih? Yang jenengan naik gunung pakai sendal itu loh. Oh. Kenapa? Aku pengen nanya, itu memang stylenya jenengan dari dulu pertama naik sampai sekarang atau enggak? Setaumu gimana? Ya kan kalau yang dulu kan aku nggak tahu. Nggak, setahu kamu ketika mendaki sama aku itu begitu awal mendaki sama aku sudah pakai sandal atau pakai sepatu, terus lama-lama pakai sandal. Dari awal ketika aku kenal jenengan, jadi Sudah istrinya pakai sandal, jenengan, jenengan kembali mendaki lagi itu udah pakai sandal. Ya berarti kan tidak mungkin setelah lama nggak mendaki tiba-tiba mendaki lagi, kan kayak mengulangi ya. Nah itu tiba-tiba mendakinya pakai sandal, berarti jauh sebelumnya aku sudah mulai pakai sandal. Gitu ya. Jadi bukan terjadi pada awal pendakian. Kalau di awal pendakian kan masih pakai sepatu, pakai apa, kaos kaki yang tebel dan sebagainya. Cuman setelah 100 lebih pada saat itu kali ya, berasa antara ini apa, kenyamanan sama manfaatnya itu kok nggak masuk gitu. Artinya aku lebih enjoy pakai sandal karena nggak apa ya, kalau kadang-kadang kan terasa sempit itu terus lecet. Itu tidak dialami ketika kita pakai sandal. Ya masing-masing orang beda sih. Kalau aku sendiri nggak bisa kalau pakai sandal. Aku pernah pakai sandal gunung itu loh yang lecet ya. Oh ya, berarti beda. Terus nggak pernah juga aku pakai sandal kayak sandal yang jenengan gitu kan, sandal jepit gitu. Itu nggak pernah juga. Jadi dulu tuh sepatu yang menemani aku sampai berpuluh-puluh kali itu sepatu merek itu. Merek tertentu itu enggak disebutkan. Nanti dikira endorse. Merek itu, dan itu size-nya itu tak lebihin 1. Karena kan kalau turun itu kan pasti kan jempolnya ini kan mentok di ujung. Nah itu yang paling aku rasakan bila pakai sepatu. Jadi gangguannya terutama di ujung-ujung kaki itu. Gitu. Itu jenengan nggak dingin toh yang? Nggak pakai sepatu itu nggak dingin toh? Prinsipnya kan selama bergerak itu nggak dingin.
Tapi gitu. kan tetap aja kalau misalnya itu hujan ya, hujan kan pasti otomatis kan itu becek satu. Terus misalnya hujan udah reda pun itu kan kondisi pasti kan ada kayak daun-daun atau semak-semak yang berair kan pasti kena, itu kan pasti kan dingin toh. Ya dingin, tapi berkurangnya dingin itu dengan sepatu yang kalau kamu tadi nyebut hujan ya, otomatis sepatu kan juga basah. Nah gitu, ya tetap aja akan dingin, berkurangnya sedikit, tapi kenyamanannya berkurang banyak, gitu. Jadi kalau terjadi hujan, ya yang harus dilakukan kan sebenarnya bagaimana kaki itu tidak basah kan. Jadi kaki itu pakai semacam sepatu itu plastik itu. Nanti kalau sudah tidak, ya berarti pakai sandal lagi gitu. Tapi kan itu kalau pakai sandal kan bahaya juga. Di gunung tertentu iyalah. Jadi misalnya kamu ngajak aku bertaruh, ayo berani nggak sampai puncak Rinjani pakai sandal? Ya nggak berani. Ya itu tak catat loh, itu satu-satunya jenengan naik gunung pakai sepatu. Itu di Rinjani. Sama Merapi. Merapi, oh iya. Merapi juga. Merapi ingat. itu kalau mungkin naiknya pakai sandal masih bisa, turunnya pakai sandal itu udah pasti kakinya luka, gitu. Iya pas di Merapi itu. Iya karena tajam. Selamat masih bisa aku pakai sandal. Ini juga Semeru juga karena ini apa pasirnya yang bercampur dengan kerikil-kerikil yang tajam itu kan agak besar gitu. Jadi pasti melukai. Jadi kalau lembut sih ya nggak apa-apa. Tapi kan mana ada pasir yang lembut kalau di gunungan nggak ada. Tetap aja. Tetap. Nggak maksudku tuh bahayanya itu selain mungkin medannya, terus kerikil-kerikil, pasir dan lain sebagainya itu kan bahaya pacet juga. Nyatanya jenengan kena pacet toh. Iya. Digigit pacet toh. Nah itu resiko. Nah, sampai luka guys, digigit pacet Semalam. Maksudnya gini, kita sepatu sampai sini, lawang pacet itu ya bisa masuk ke tangan. Bahkan kalau pakai sepatu itu dia sebenarnya bisa ke sela-sela itu tuh menyelinap. Menyelinap ke bagian yang jauh di dalam sepatu gitu ya. Pernah juga, jadi pernah dulu waktu mendaki pakai sepatu waktu masih muda itu, setiap kali kita mau ngecamp, kalau waktu itu kan nggak ada tenda, kita nggak bikin tenda, tapi kan bikin api unggun, terus nanti masuk ke sleeping bag yang dibuat sendiri, artinya kita bawa kantong plastik itu, nah itu kan kita buka dulu sepatu, itu tinggal hitung berapa lukanya gitu. Pada meletes semua, tahu meletes nggak? Karena dia jadi gede gitu kan? Gede, tapi tergesek-gesek. Nah, sama aja. Itu. Waktu di ini kan di Raung kan juga kita kan dimakan pacet banyak banget pacet. itu. Jadi, kayak yang kemarin tak kirim itu kan. Ya mungkin karena hujan ya, biasanya di rute itu kan rute perantunan ya waktu itu nggak ada pacet, tapi waktu itu jadi mula-mula ada terasa kenyil-kenyil gitu di jari ini, wih pacet ini, gini-giniin toh, tak buang. Tapi aku mikir ini kaki pasti kena ini, bener ternyata pagi-pagi itu ketahuan berdarah, ini pacet ini gitu. Gitu. Itu berarti pacetnya jenengan nggak ngelihat pacetnya? Ya kerasa lah, kerasa. Oh jenengan buang? Nggak buang, yang di jari loh. Oh yang di jari. Jadi aku kena di jari, terus aku berpikir wah ini berarti kakiku berpeluang besar kena. Karena apa? Karena pakai sandal kan gitu. Dan ternyata memang benar. Jadi itu apa ya? Untung ruginya setiap peralatan gunung. Jadi pasti ada plus minusnya. Saya tidak menganjurkan para pendaki muda menirukan saya pakai sandal gitu loh. Ini bukan tentang style, bukan tentang gaya mendaki, bukan, tapi kenyamanan aja. Dan setiap pendaki akan nemu
kenyamanannya sendiri, Masing-masing. di mana itu masih dalam batas aman. Kayak saya misalnya tidak mungkin saya pakai sandal mendaki Rinjani, itu konyol. Atau bahkan nggak usah yang gede kayak Rinjani, mendaki Merapi aja nggak mungkin gitu. Nah, soal kenyamanan itu, walaupun aku pakai sepatu itu, aku juga agak nyaman kalau pakai sepatu gunung deh. Iya, iya. Karena menurutku kayak sepatu gunung itu kayak kaku terus berat gitu loh. Iya, iya. Aku lebih suka pakai sepatu running sih, sampai jebol-jebol pas itu. Terus ini, jenengan itu kan mengulang pendakian di gunung-gunung yang sama itu kan sudah beberapa kali, Iya. ya kan. Terus jenengan pasti juga sudah tahu treknya itu seperti apa, bahayanya dan lain sebagainya. Kenapa nek jenengan itu nggak bakalan pakai sepatu, aku disuruh pakai, bawa sepatu dimasukin di tas? Karena kita nggak pernah, Sepatunya jenengan. kita nggak pernah bisa memprediksikan sesuatu itu tepat. Jadi kayak jas hujan itu kan tetap harus dibawa. Itu mau musim hujan mau enggak dan sebagainya harus dibawa, gitu. Iya, oke, itu jas hujan ya. Sepatu juga, gitu loh. Tapi kan seringnya nggak jenengan pakai. Ya iya, tapi kalau misalnya begini, tiba-tiba kita tersesat, oke, tersesat sehingga kita harus menerabas hutan. Masa mau menerabas hutan itu pakai sandal, hancur kakinya. Berarti antisipasi. Iya. Mengantisipasi Iya. dan selama ini cuman menu-menuin tas. Menu. Berat Ya yang itu resiko, bawa yang. itu resiko, gitu. Sama itu loh, ada satu lagi nih di luar sendal ya, di luar sendal, di luar sepatu lah, jaket. Oh, jaket ya, jaket ya. Itu juga aku tuh kalau bawain jenengan jaket gak pernah dipakai, larang-larang dipakai. Kamu kan harusnya cerita juga sama teman-teman itu waktu di Lawu. Jadi saya bawain kamu jaket tebal, kamu juga bawa jaket. Penginku jaket itu untuk nyelimutin kamu. Nah, ternyata sampai di Argo Dalem aku yang kena hipotermia. Akhirnya aku yang harus pakai jaket. Nah, hal seperti ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Jadi mending dibawa. Jadi kalau nonton itu shotmu itu aku yang khawatir bahayanya itu orang tuh, wah keren. Berarti di tasnya itu lebih ringan. Enggak gitu. Gitu. Yuk, tutup. Wes. Berarti besok lagi kalau naik gunung mau bawa sepatu Iya, sama masih jaket sama, tetap. tetap. Ya wes, pakai porter aja aku Oke. biar gak bawa berat Siap. kok. Nggak Oke. pakai. Ya itu tadi Lur, apa ya, mengupas, karena memang waktu Mas Alek mendaki itu kan tidak sama saya, jadi cuman kirim video aja, nggak pakai sendal, digigit sama pacet dan lain sebagainya. Nah ini sekalian tak bahas aja gitu. Oke. Ya oke, sudah ya. Ya. Semoga bermanfaat, yang baik bisa diambil buat pembelajaran, yang jelek, yang buruk jangan ditiru, di skip aja, ya kan? Oke. Terima kasih sudah menyaksikan di Atta Blok Channel. Salam lestari. Shalom sedulur semua. Terima kasih. Ini kebiasaan. Kebiasaannya Pak ya. Iya. Dari rumah udah pakai sendal, udah gini aja udah. Yang lain kan pakai sepatu, sendal, unik sekali Bapak. Nah, sampai luka guys. Digigit pacet Semalam tangan itu dihinggapi pacet, terus aku gini-giniin. Untung belum ngegigit, tapi aku mikir ini kaki pasti kena karena aku pakai sandal. Ternyata pagi-pagi bener itu keluar darah. Tuh, kena pacet.